Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kolom pada hari Kamis tanggal 29 tahun 2020 akan dipimpin oleh Pendeta Theo Tawaris, Master Teologi. Oleh sebab itu jemaat diundang untuk berdiri. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Mazmur 123 ayat 2. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan angkat pujian dari klik nomor 299. Bagaimana ku kan bernyanyi sambil mengundang pemimpin ibadah. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang langsung Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya aku, ku berserah padamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dengan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga kita. Amin. Nama Yesus berkumandang. Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah sejarahnya, kau kobarkan hatiku. Bersungguh di jalan sana, aku puji namamu. Jemaat, silakan duduk. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Apapun yang terjadi dan apa yang seterusnya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah kolom di rumah keluarga kami masing-masing, dari kolom 1 sampai 16 Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Tuhan senantiasa menuntun kami lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi.
dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, sebagai hasil tanah itu menjadi. Sepanjang minggu berjalan ini, tema mingguan Tanah Rahmat Allah bagi kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom, damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh membaca Alkitab dalam kitab Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Firman ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, di mana Gunung Sinai ini Tuhan memberikan 2 loh batu untuk orang Israel yang harus mereka taati, tentu lewat Musa ini. Bagaimana tanggung jawab para imam, para kaum Lewi dalam menata hal-hal yang berhubungan dengan berbagai peraturan, yang berhubungan dengan berbagai ketetapan termasuk hukum-hukum yang ada. Dihubungkan dengan bagaimana mereka harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam bacaan tadi juga tema mingguan Tanah Rahmat Allah bagi kehidupan umat manusia. Kalau bicara tentang tanah, tentu pemiliknya adalah Tuhan. Dan kepada manusia dipercayakan untuk mengelola berkat Tuhan lewat apa yang Tuhan berikan tanah. Selama tahun Sabat, tanah yang diduduki umat Israel sebagai tanah perjanjian yang adalah pemberian Allah itu harus dikuduskan, yakni kalau tanah tidak bertuan. Artinya di sini selama 6 tahun mereka mengelola dalam kegiatan pertanian, menanam, menuai, dan ketika hasilnya mereka gunakan, tetapi pada tahun Sabat itu 1 tahun tidak boleh melakukan aktivitas menanam atau bercocok tanam untuk termasuk membajak dan merawat, apalagi memanen. Itu disampaikan dari apa yang kita baca tadi ayat 2 dan seterusnya. Nah, tahun yang ke-7 disampaikan di situ, ketika tanah ini tidak bertuan, kalau dia bertumbuh, maka hasilnya menjadi milik semua orang. Ayat 5 dan ayat 6 bacaan tadi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik, dan seterusnya. Yang tumbuh, yang tidak ada yang kelola, yang tumbuh dengan sendirinya itu harus diberikan kepada para budak orang asing. Artinya semua memiliki hak karena tahun tersebut
diajarkan Tuhan agar manusia menyadari bahwa tanah itu adalah milik Allah. Tanah itu adalah milik Allah. Dan kalau milik Allah, manusia disuruh untuk bagaimana merawat, tetapi juga bagaimana memberi sesuatu dari berkat itu kepada mereka yang dikatakan tadi ayat yang kelima dan 6. Dengan kata lain, mau dikatakan ini bagaimana mau melatih umat Israel untuk, kalau bahasa mana dibilang nyandak sorodo, untuk tidak kuncudu, untuk tidak pelit. Karena Tuhan telah menumbuhkan tanah di tahun yang ke-7 tanpa orang kelola. Karena itu Tuhan ingatkan untuk kepada mereka agar bagaimana mereka harus membagi hasilnya. Ayat 6 bacaan tadi. Hasil tanah selama Sabat itu harus menjadi makanan bagimu. Bagimu sendiri, bagimu budak laki-laki, budak perempuan dan seterusnya. Menjadi milik semua orang. Dan dengan demikian itulah tahun Sabat yang Tuhan ingatkan kepada mereka di tahun yang ke-7 untuk bagaimana mereka harus menguduskan segala berkat Tuhan dengan baik untuk kepujian nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tentu lewat firman ini mau mengajak kita pertama, ketika orang yang Tuhan kasih kesempatan untuk bekerja selama 6 hari, maka pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Orang harus berhenti menguduskan hari itu dan beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berikut, ketika Tuhan kasih berkat pada orang lewat apa saja, maka berkat itu juga bukan hanya untuk milik kita sendiri, tapi juga milik orang lain. Artinya apa yang kita dapat dari Tuhan, kita kembalikan, kita membagikan kepada orang lain. Sama seperti apa yang disampaikan dari ayat 5 dan 6 tadi. Supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat, supaya tanah yang Tuhan berikan, bagaimana tema mingguan, tanah atau berkat-berkat Tuhan yang lain akan senantiasa bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Amin. Mari kita memberi persembahan. Tuhan, Kau gembala yang baik, dan apa yang seterusnya. Domba-domba-Mu, berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan. Hidup dalam pengorbanan-Mu, digembara hidup ini. Menepati janji setiamu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, selamanya.
kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya, termasuk kami manusia yang adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah kolom di rumah keluarga kami masing-masing di penghujung bulan Oktober tanggal 29. Tinggal 2 hari lagi kami jalani bulan Oktober memasuki bulan November. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai kami di penghujung bulan Oktober memasuki bulan November. Dalam segala kesibukan kerja kami, Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri yang dalam tanggung jawab mencari nafkah, sebagai orang tua yang dalam tanggung jawab mendidik, membina, membesarkan anak-anak kami. Diberkatilah kami, keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gamim Rondor Paniki Bawah kolom 1 sampai 16. Dalam segala kesibukan kerja, tugas tanggung jawab kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa bagaimana kami harus menguduskan hari Sabat, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur juga Tuhan mengingatkan kami untuk ketika kami boleh memperoleh berkat Tuhan, kami dapat mempergunakan berkat itu dan kami boleh menjadi alat saluran berkat bagi kehidupan kami maupun keluarga, jemaat, dan masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk program kerja kami, Jemaat Gamim Rondor Paniki Bawah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Komisi Kerja, Komisi Bipra, pegawai kantor, kostor, dan semua yang terlibat langsung dalam tugas pekerjaan, penasihat Majelis Jemaat, termasuk panitia pembangunan persekolahan Gemim. Tuhan senantiasa memberkati program kerja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan. Apa yang sudah kami berikan tadi, kiranya akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gerejamu. Kami selaku warga negara, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Terlebih dalam bulan Desember tanggal 9 akan dilaksanakan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Tuhan bersama dengan kami dalam program kerja agar boleh berjalan dengan baik pelaksanaan pemilu kada. Terima kasih Tuhan, mereka yang bertugas saat ini, Pak Penatua David, Ibu Bendahara, tim musik, tim multimedia, dan semua yang terlibat berlangsung dalam pelaksanaan ibadah hari Kamis ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya oleh dan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari peranjaan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena manislah bagi mereka dalam derita.
Semoga berkat Tuhan, darah Yesus yang tercurah di Kalvari mengampuni dan menguduskan kita. Tubuh Yesus yang terpecah di Golgota membarui kita dengan kebaikannya. Karenanya diamlah dengan damainya, sebab Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Shalom, damai di hati.